Kembali lagi bersama saya Asep Tapip dalam Ngopi PJTP Jabar Pisan yang ngobrol perkara iman dan Islam. Kita lanjutkan tadi tentang psikologi sholat ya, ada manfaatnya dan belum disebutkan tuh banyak tadi katanya efek dari pengetahuan tentang psikologi sholat. Yes. Apa aja itu? Ya, salah satunya begini, yang disukai banyak orang. Orang banyak yang gak paham kalau sholat itu bahkan akan menghadirkan sesuatu yang dia sukai, yaitu adalah rezeki. Jadi ini saya pahami dari dulu, kenapa kalau tidak dipahami bahwa sholat itu sebagai penyebab rezeki, pasti orang banyak yang malas juga. Wah, saya kan butuh duit ya, ngapain suruh sholat gitu kan. Ya, rezeki itu salah satunya uang gitu. Ya kalau anda minta uang, mintanya ke Allah dulu, nanti datangnya kan dari berbagai macam cara ya. Nah, di dalam Al-Quran tuh ada kaitan antara sholat dengan rezeki. Wa mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah begitu. Nah, itu kan ada satu kalimat itu atas sholat dengan rezeki itu berdekatan. Nah, ini kalau kita menggunakan sudut pandang cara berpikir bahwa ada kaitan erat loh antara sholat dengan rezeki. Kata Allah, bukan kamu yang harus ngasih rezeki sama saya yang ngasih rezeki sama kamu. Kuncinya bagaimana? Ya kamu harus minta sama aku kan gitu. Pasta'inu bisobri wa sholat, kembali ke situ. Jadi artinya sholat ini ada kaitan dengan rezeki. Nah, jadi artinya saya kalau ke anak-anak memotivasi, siapa di sini yang ingin jadi orang kaya? Wah, rata-rata 100% ngacung. Tapi rata-rata kan orang bilang, sholat bukan urusan duit. Nah, ini juga konflik akhirnya. Nah, jadi kalau ada orang, ini sholat bukan urusan duit, bukan urusan rezeki, dari mana dalilnya? Nah, tentu kan harus ada yang mendasari. Nah, saya temukan Al-Quran bahwa dalam surat Al-Baqarah yang paling awal juga ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan itu dekat sekali tuh salat dengan razaqnahum. Walaupun itu perintahnya memberi ya, tapi ada kaitan dengan rezeki. Berarti orang-orang salat itu sudah siapin rezekinya, ketika dapat rezeki dikasihin gitu ke orang. Selalu kan salat zakat merempet. Iya, itu ada kaitan salat dengan rezeki. Jadi kalau orang yang mau sukses apapun, bisnisnya apapun, harus sholat itu menjadi basic karakter. Nah, inilah landasan filosofi saya pendidikan kenapa di sekolah itu diajarkan tentang sholat. Nah, jadi ada pertanyaan juga dari Pak Pengawas di tingkat nasional kepada saya, Pak Toto ngapain loh ngajarin sholat? Sholat kan gitu-gitu aja dari dulu, ruku sujud dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau saya bilang beda, sholat di SMA itu ada otaknya, ada ilmunya. Nah, ini yang akhirnya saya temukan jawabannya dari jawaban simpel itu adalah psikologi sholat yang sedang saya tulis bukunya itu. Oke, ya, jadi sholat bahkan minta rezeki itu kan di doa di antara duduk dua sujud itu di situ kan minta rezeki. Ya, jadi sholat ada kaitan dengan rezeki. Jadi yang mau banyak rezeki nggak boleh tinggal sholat. Nah, itu kan jadi ikatan cara berpikir anak, logika anak itu. Saya kalau nggak sholat nantinya saya rezekinya terputus nih. Nah, jadi harus sholat terus supaya rezeki saya tidak terputus gitu. Karena mau sholat juga harus pakai tutup aurat yang baik ya, yang bagus. Itu kan dibeli juga. Sarungnya nggak usah pakai merek ya. Pakai sejadah, masjidnya harus harum. Nah, jangan kalau orang-orang yang sudah paham sholat itu sesuatu yang penting bagi dirinya, musolanya harus dijaga, tempatnya harus dijaga. Saya temukan kan kalau ada musola sempit, pas sujud bau apek gitu. Berarti orang nggak paham bahwa sholat itu menjadi sesuatu yang penting, harusnya harum. Ya banyak yang mall besar gitu, musolanya di basement. Musolanya di basement dan bau nggak pernah berkali-kali dan baunya apek. Menurut saya orang nggak paham sholat itu. Ingat bahwa sholat itu menghadap kepada yang suci, berarti tempat pun harus kita melaksanakan, harus dijaga kesuciannya. Jadi ini sudah dilaksanakan ya di mana, di sekolah Pak Toto atau di mana program pengembangan ini? Pengembangan ini saya setiap sampai saat ini saya sudah tempat-tempat beberapa sekolah sudah saya programkan, dan itu saya merasakan dampaknya kepada ekonomi, dampaknya kepada psikologi, dampaknya kepada kecerdasan, dampaknya kepada emosi, dampaknya kepada perilaku. Itu terjadi kepada anak. Contoh begini, di anak-anak kan selalu ada kenakalan-kenakalan. Nah, di anak-anak itu ada yang mencuri helm. Saya tanya, kenapa mencuri helm itu? Oh, ternyata helmnya 6 juta harganya. Pantas dicuri.
Terus ada anak-anak yang juga mencuri pentil motor gitu, pentil tutupin ini. Terus ada yang berantem berkelahi dan sebagainya. Nah itu kan saya kumpulin. Nah saya tidak marahin anak-anak itu, saya kumpulin orang tuanya. Pertama yang saya identifikasi kepada anak tersebut, saya tanya dengan jujur, kamu sholat tidak? Disiplin 5 waktu full time? Semua jawabannya tidak. Hampir setiap anak yang melakukan kesalahan di sekolah itu, dia tidak punya kedisiplinan di sholat. Jadi artinya tadi sholat itu kalau tidak dilakukan berdampak kepada perilaku yang munkar tadi. Tanha anil fahsai wal munkar itu benar gitu Pak. Ya itu logis itu dalam Al-Quran. Jadi yang suka melanggar-langgar pasti sholatnya juga jelek. Pasti bolong-bolong. Nah, gitu. Oke. Kecenderungannya seperti itu ya yang saya temukan. Baik, tapi saya juga menemukan ya di setiap sekolah juga program sholat ini ternyata gurunya juga belum semuanya terlibat ya. Yes. Dan di mana-mana itu. Betul. Ya. Jadi kesuksesannya itu juga terganggu. Mungkin tadi psikologinya belum dapat, ya, pengetahuannya belum nambah. Pengetahuannya saya temukan tadi bahwa pengertian sholat yang agama kewajiban itu tidak di anak-anak, tidak di orang tua, hampir sama. Panjang sekali obrolan kita dan menarik. Maka karena ini waktunya juga terbatas untuk segmen ini dan sekarang kasih ke kalimat statement penutup. Ya, jadi sholat itu adalah ikhtiar awal kita ketika kita mau hidup sukses di muka bumi ini. Kita mau bisnis, kita mau jualan, mau investasi, mau bekerja, basically ikhtiar kita itu adalah sholat. Karena sholat itulah yang memberkahkan dimanapun kita berada. Demikian. Dan sholat itu harus pakai wudhu ya. Oke, wudhu. Wudhunya harus yang suci dan mensucikan. Ya. Ini kayaknya ini juga akhirnya bisa pakai wudhu ya. Ya, saya diminum bisa dipakai wudhu ya. Dan saya peminum Al-Masum sudah berpuluh-puluh tahun. Nah dicatat nih Pak Eko nih yang di Al-Masum ini pemakai yang cukup lama ya. Terima kasih juga atas kehadirannya di acara kami ya. Untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga mumpung belum Ramadan. Nanti kalau Ramadan tidak diminum ya. Hanya dipajang saja. Demikian saya kira teman-teman para pemirsa, episode kali ini kita bicara tentang psikologi sholat, dan memang sholat itu bukan hanya sekedar tiang agama dan perintah Tuhan untuk sebagai ciri kita melaksanakan rukun Islam, tetapi dia ada lebih dari sekedar kewajiban, tapi dia harus menjadi kebutuhan. Apalagi kita dikaitkan bahwa sholat itu membawa rezeki juga. Ya. Dengan sholat rezeki juga akan kita dapatkan. Untuk itu mari kita sebarluaskan sholat ini sebagai bagian dari upaya kita untuk melaksanakan hidup yang sebenar-benarnya. Berawal dari sholat maka segalanya akan berbaik. Ya. As-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah dari kemurukan dan perbuatan keji dan munkar. Sekian dulu anak raja makan sirih. Ya. Sekian saja, terima kasih. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.